Ketika pada ayat ghairil maghdubi alaihim dan ad-dallin ini ditafsiri sebagai kaum Yahudi dan kaum Nasrani, dalam konteks keindonesiaan kita, bukankah ini hanya akan menimbulkan api perpecahan antar umat beragama? Analogi lainnya begini, ketika kita memuji istri kita cantik, itu tidak meniscayakan kita harus menghina istri tetangga bahwa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kalam Milenial. Kali ini kita melanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain sampai pada ayat ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, saya langsung bacakan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas syiratal mustaqimah ay arsyidna ilaihi. Artinya, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Wa yubadalu minhu syiratal ladzina an'amta alaihim. Dan dijadikan badal dari kata syiratal mustaqim, yaitu ayat syiratal ladzina an'amta alaihim. Makna dari syiratal ladzina an'amta alaihim ini apa? Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Bil hidayati, dengan hidayah. Wa yubadalu minal ladzina bisilatihi. Dan dijadikan badal dari kata alladzina bisilatihi dengan silahnya alladzi ghairil maghdubi alaihim, yaitu kata ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim bukan juga orang-orang yang dimurkai. Makna orang-orang yang dimurkai ini apa? Wahumul yahudu, merekalah kaum Yahudi. Wala ay wa ghairid dallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Wahum an-nasara, merekalah kaum Nasrani. Kita sampai kepada pembahasan ayat 6 dan 7 pada surah Al-Fatihah. Pada ayat ini kita dianjurkan atau diajarkan oleh Allah untuk meminta hidayah, meminta petunjuk kepada jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, kata as-syiratal mustaqim ini di sini memang tidak ditafsiri syiratal mustaqim itu apa, tapi pada kitab atau kitab yang mengomentari pada tafsir Jalalain ini, yaitu kitab Hasyatus Shawi, ditafsiri sebagai ad-dinul Islam atau dinul Islam. Agama Islam lah yang dimaksud pada ayat syiratal mustaqim. Jadi tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, atau tunjukkanlah kami kepada agama Islam ini. Kemudian muncul pertanyaan di sini. Ketika kita dalam sholat, itu diharuskan membaca ayat Al-Fatihah. Di dalam ayat Al-Fatihah ada ayat ihdinas syiratal mustaqim, yaitu tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Akan-akan ada ketidaklogisannya. Kita di dalam sholat saja yang secara hakikatnya dalam keadaan Islam atau dalam keadaan pada posisi jalan yang lurus, kita kenapa masih dianjurkan atau diharuskan meminta kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang benar itu atau jalan yang lurus itu? Nah, saya teringat kepada salah satu dosen saya di Al-Azhar. Beliau menafsiri atau mentakwil ayat ini, ihdinas syiratal mustaqim, ditafsir oleh beliau sebagai tsabbitna fihi, tetapkanlah hamba di dalam jalan yang lurus itu. Kenapa? Kata beliau, karena kita sedang dalam keadaan mendapatkan hidayah dalam sholat ini. Kenapa masih membaca ihdinas syiratal mustaqim? Artinya ketika engkau memberikan hidayah kepada hamba dalam sholat ini, dalam bentuk sholat ini, maka tetapkanlah hamba pada jalan yang lurus ini ya Allah. Kemudian syiratal mustaqim itu apa? Yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat berupa nikmat hidayah. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan dengan redaksi ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah.
Para ulama menafsir ayat ini sebagai yang juga lebih spesifik dalam tafsir ini ditafsiri sebagai Yahudi. Kaum yang dimurkai atau orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah kaum Yahudi. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Ditafsiri di sini sebagai orang Nasrani. Saya sempat gelisah ya, bertanya-tanya kenapa yang harus dilabeli sebagai orang yang dimurkai dan kaum yang tersesat itu harus Yahudi dan Nasrani. Kenapa dua agama itu? Kemudian kegelisahan ini terjawab ketika saya membaca salah satu tafsir Isyari atau tafsir yang berhaluan sufistik ya. Ditulis oleh Maulana Imam Muhyiddin Ibn Arabi. Beliau menafsiri pada ayat ini, ghairil maghdubi alaihim, kata beliau, alladzina waqafu ma'adz-dzawahir, yaitu orang-orang yang terlalu bergelimang atau sibuk dalam persoalan-persoalan lahiriah. Sehingga kata beliau sesuatu atau nilai-nilai yang bersifat rohani itu tidak terlalu menjadi fokus dalam ajaran mereka, sehingga mereka oleh Allah dijadikan atau digolongkan kepada orang-orang yang dimurkai. Nah, sedangkan dalam penilaian ini, umat Yahudi dakwahnya kepada hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Oleh karena itu, para ulama menafsiri ayat ghairil maghdubi alaihim dengan berlandaskan kepada hadis Nabi bahwa kaum yang dimurkai itu adalah kaum Yahudi, yaitu karena dakwahnya Yahudi itu hanya persoalan-persoalan yang bersifat zahir, misalkan kenikmatan duniawi, persoalan wanita, kekuasaan, pangkat, dan lain semacamnya. Kemudian beliau melanjutkan waladdallin, yaitu alladzina waqafu ma'al bawatin alladzi hiya al-hujub an-nuraniyah wahtajabu bin ni'matir rahimiyyah 'anir rahmaniyah wa ghafalu an zahiriyatil haqqi. Secara ringkas beliau menafsiri bahwa yang dimaksud dengan ad-dallin ini adalah kaum yang terlalu sibuk pada persoalan-persoalan kebatinan, sehingga mereka lalai atau lupa begitu terang benderangnya Allah dalam alam semesta ini. Karena itu tadi terlalu tersesat dalam persoalan-persoalan kebatinan, dan doktrin ini ada pada doktrin Nasrani. Nah, jadi dari tafsir Ibnu Arabi ini kita dapat melihat bahwa agama Islam itu selalu sinkron ya antara persoalan yang bersifat zahir dan persoalan bersifat batin. Kemudian muncul pertanyaan di sini. Ketika pada ayat ghairil maghdubi alaihim dan ad-dallin ini ditafsiri sebagai kaum Yahudi dan kaum Nasrani, dalam konteks keindonesiaan kita, bukankah ini hanya akan menimbulkan api perpecahan antar umat beragama? Untuk menjawab persoalan ini, saya memiliki beberapa poin ya. Pertama, di dalam setiap agama itu memiliki doktrin dan dogmanya masing-masing, di mana dogma ini yang menjadi pegangan dalam setiap agama. Saya analogikan begini, orang beragama itu seperti halnya orang yang memiliki rumah, di mana di dalam rumah itu terdapat dapur dan ruang tamu. Di dapur ini, di mana di situ banyak sekali bahan-bahan yang dibuat untuk memasak. Kemudian di ruang tamu, di situ tempat di mana beberapa orang bertamu ke rumah kita. Artinya apa? Di dapur, seperti yang disebut tadi, di dapur itu tempatnya dogma-dogma berkumpul. Ketika kita mengatakan atau membahas bahwa al-maghdubi alaihim atau orang yang dimurkai oleh Allah dan juga orang-orang yang tersesat itu dinisbahkan atau dicapkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani, ini adalah persoalan dogma, persoalan dapur kita, di mana di dapur ini kita harus memiliki filter makanan atau suguhan apa yang perlu kita bawa ke ruang tamu kita. Jadi secara gamblangnya begini, kita tidak bisa
membawa semua benda-benda dapur atau bahan-bahan pokok di dapur untuk dibawa kemudian ke ruang tamu. Jadi kita perlu melakukan filterisasi mana makanan yang bisa disuguhkan kepada tamu tertentu dan mana yang tidak. Jadi pada persoalan yang saya sebut dengan dogma agama itu tadi, di mana kalau itu ditampilkan ke halayak ramai, yang mana kondisi lingkungan atau kondisi sebuah tempat itu membutuhkan toleransi dan dalam bentuk pluralisme ya. Ini tentu dogma ini tidak bisa disampaikan begitu saja. Analogi lainnya begini. Ketika kita memuji istri kita cantik, itu tidak meniscayakan kita harus menghina istri tetangga bahwa mereka buruk. Jadi hidup di negara yang plural seperti ini, seperti di Indonesia ini, kita membutuhkan pemahaman-pemahaman semacam ini, di mana tidak semua pembahasan yang ada di dalam agama kita, yang tadi persoalan dapur ya, tidak semuanya disampaikan kepada halayak, di mana semua orang dalam keyakinan yang berbeda-beda itu berkumpul. Ketika kita bertemu dengan suatu perkumpulan-perkumpulan yang dimana itu ada umat non-muslim misalnya, ya tentu tidak semua hal yang kita ketahui dalam agama ini yang disebut dengan dogma tadi itu tidak seperlunya disampaikan kepada mereka. Ya kalau begitu bukan lagi Islam rahmatan lil alamin, justru Islam yang menebarkan kebencian lil alamin nantinya.